Halo Noiser, ketemu lagi bareng gue 11 Noise. Dan seperti biasa di malam hari ini dari jam 8 sampai jam 9 malam ada live Instagram interview bersama dengan Blast Noise bersama dari Media Distorsi Indonesia. Oke, di malam hari ini tepatnya di hari Selasa ya. Dan seperti yang udah gue postingan gue di Instagram hari ini, yaitu narasumber yang akan gue ajak ngobrol adalah Sigit All Age. Mungkin beberapa di antara kalian masih banyak yang bingung atau belum tahu siapa sih seorang Sigit All Age ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan yang bersangkutan, oke? Tapi sekarang gue mau invite dulu nih Instagramnya Mas Sigit, oke? Mas Sigit udah kita invite. Mudah-mudahan tidak ada kendala dengan jaringannya ya. Halo Mas Sigit, udah bergabung ya? Oke, udah saya kirim invitationnya. Oke, ini dia Mas Sigitnya udah bergabung sama kita. Barnya putar. Nah, Halo. Halo Mas Sigit, apa kabar? baik saya. Alhamdulillah. Malam ini baru ketemu muka nih. Kemarin WhatsApp aja ya. Sama sih. Iya, WhatsApp sama ini ya, apa namanya, mention-mentionan di postingan ya. Ini sehat Mbak Ica. Alhamdulillah sehat, Mas Sigit sehat ya? Alhamdulillah sehat juga. Nih malam ini nih kita apa nih? Iya, Hipnotis ini apa kita nih? pengen. Waduh. Oh iya, tadi saya juga sempat ini tuh, Mas Sigit sempat lihat-lihat apa namanya YouTube-nya Mas Sigit. Agak sedikit kaget juga. Hipnoterapis loh. Saya ngeri aja nih di hipnotisnya. Gue nggak tahu lah, jalan aja lah, pokoknya ngalir aja gitu. Nah, Gitu, iya, iya, iya. Jadi kalaupun mau hipnotis nggak ngomong-ngomong nih, jangan-jangan ya. oke, nggak usah bilang-bilang, tahu-tahu blank aja. Oke, ini kalau boleh tahu ya Mas Sigit sendiri kan yang pernah saya dengar, sebenarnya Mas Sigit kan pernah ngeband kan ya dulu ya? Atau masih Ya, sampai sekarang? sekarang sih mau bikin lagi rencananya sih sama teman-teman di Paro. Jadi yang mau ditanyain masa lalunya atau gimana nih? Kalau masa depan kan belum nyampe nih. Iya, apa namanya, sebenarnya sih nggak pengen stuck banget di masa lalu ya, maksudnya cuma mungkin sekilas aja. Kok dari yang katanya dulu anak punk ya, hardcore punk ya? Iya sih, senang musik, Iya. musik down lah gitu. Iya, terus tiba-tiba bisa jadi seorang hipnoterapis nih. Itu gimana? Kok bisa kepikiran banting setir yang ya lumayan jauh ya sebenarnya arahnya ya? Cuma menarik sebenarnya sih. Kalau Hmm. kalau kita lirik-liriknya Jepang juga kan menarik. Hmm. Terus saya senang musik itu dari SMP kelas 2 Mbak. Senang musik Oh, underground itu. oke. Dari kelas 2 SMP ya? Hmm, kelas 2 itu ketemu teman satu kelas namanya Budi. Hmm. Itu terakhir itu dia jadi basisnya Grosik Mbak. Oh, basisnya Grosik? Almarhum Bobby Muhammad Faisal itu Oh, kawan. iya, almarhum Bobby. Oke, oke, iya, iya. Agak ngeblank Ah, jadi saya. Iya, iya. Almarhum Bobby ya. nah, di rumahnya kan kasetnya banyak tuh, kaset-kaset metal gitu tuh, Oh, kayak band-band iya, iya. apa, banyak lah band-bandnya dia tuh yang dia punya kaset-kasetnya tuh banyak gitu. Mhm. Ada dengerin Sepultura, terus Kreator, macem-macem deh tuh kita dengerinnya gitu. Hmm. Tapi saya belum tarik sih sampai dia kelas 3 pindah ke Don Bosco gitu. Hmm. Hmm. Waktu itu ada perpisahan sekolah Mbak, bawain Sex Pistol tuh, Anarchy in the UK tuh gitu. Oh, iya. Nah, itu satu panggung itu nyanyinya rame-rame. Nah ini keren Hmm. nih. Kalau dulu itu sekolah kan tasnya dicoret-coret ya Mbak, Hmm. bukan pakai emblem, pakai spidol, Iya. testamen Heeh. gitu. Iya, benar, benar, benar. Nah dari situ tuh, wah tulisannya aja kayak begini nih, aneh-aneh nih.
kayaknya keren juga nih gitu. Lama suka sama musik apa sih underground itu ya kan. Setiap acara-acara, kalau sekarang kan acara dari sosial media kan ditempel-tempel apa flyernya atau apa aja ditempel di tiang listrik di mana-mana ya enggak gitu. Iya, dulu Kalau zamannya kayak gitu ya, flyer ditempel ya pinggir jalan. kalau tahu ada acara di Poster Cafe, ada acara di Harley Davidson, ada acara di sini dan banyak yang datang. Itu ya kalau sebenarnya saya juga bukan pelaku sejarah juga mbak, maksudnya banyak orang-orang yang lebih keren gitu kan, kayak model teman-teman yang lama-lama kan juga banyak juga tuh. Cuman saya senang di musik punk tuh senang. Kita juga kalau di konser di Bonpal mbak, Iya. Kebun pala, iya benar. Berarti ini dunianya sempit juga ya, maksudnya saya juga nggak nyangka, makanya tadi agak sedikit kaget nggak nyangka yang dimaksud sama Bobby itu adalah almarhum Bobby Faisal, basisnya Grosik gitu. Jadi ternyata emang circle-nya nggak jauh-jauh juga ya mas ya? Iya, jadi kalau dulu saya kalau ngerokok bareng dia gitu lagi SMP tuh kan, bandel bareng lah. Nah, dia kan punya kamar sendiri, isinya kaset semua deh tuh. Gitu. Iya. Lagi itu sekitar 9 waktu acara di Poster juga ketemunya. Gitu. Itu ketemu Bobby terakhir tuh mbak. Saya ngobrol sebentar. Itu acara saya lupa nama acaranya ya, tapi itu acaranya ada metalnya, ada skinheadnya, ada punknya juga, dia ada di situ. Kita ngobrol sebentar, terus 2000 berapa, udah dari situ nggak ketemu. Saya dapat kabar lagi beliau udah nggak ada, tahun 2011an kalau nggak salah beliau nggak ada. Iya. Itu Terakhir itu beliau meninggal waktu selesai main di acara Lumbung Padi. Ada Lumbung Padi ya? Nah. Ya. Kebetulan yang bikin acara juga teman saya, jadi dia habis pulang dari acara tersebut, paginya ya nggak ada, kayak gitu. Ya saya dengar kabarnya aja, tapi saya deket juga sama adiknya dia tuh si Boni, kalau mbak kenal sih, mbak Ica kenal, namanya Boni. Gitu. Oh kalau sama adiknya kurang kenal sih kalau saya. Bobby aja ya. Nah dari situ mbak, mulai seneng itu sama musik-musik. Wah, keren juga nih musik-musik. Saya jadi penikmat musik lah, datang ke acara-acara, lihat band-band metal, band-band punk gitu kan, acara-acara sekolahan kayak di fair Pensi gitu ya? Iya, pensi-pensi gitu datang juga, terus acara kayak di UNAS juga, kampus UNAS juga, terus ada Davidson Cafe itu ya di daerah Pulau Mas apa Jayabaya kalau nggak salah itu. Jauh juga ya. Masih di Cilandak mbak. Oh dulu di Cilandak. Ya di empat satu dalam, saya di empat satu dalam. Terus Cilandak juga sampai sekarang masih ada tuh tongkrongan metalnya ya? Kurang tahu deh kalau sekarang sih. Kalau harganya sih ada. Cilandak Familia tuh, kayak Kalpitra. Cilandak Familia masih ada sampai sekarang. Salah satunya Iqbal Sembal. Itu Iqbal Sembal, Acil, itu, ya kan? Wah, iya itu sih teman-teman semua. Wah kita kayaknya satu circle nih. Aja mbak ya. Kenapa? Iya itu ada yang sapa itu. Halo Bang Akub, ini salah satu personil dari Meaning of Life mbak, di eranya saya pindah ke Parung. Oh Mas Yakub, wah. Akub, nah, itu dia tahun 2099 saya pindah ke Parung. Oh, oke. Berarti 99 pindah ke Parung, tapi masih kontekan ya sama teman-teman lama pastinya ya? Masih tahun 96-an itu saya bikin band namanya Bad Motherfucker tuh. Wih, itu apa tuh, Pang? Bawainnya itu karena saya tuh senang sama band Sex Pistol, Misfit, Band
tahun itulah. Terus ketemu sama tuh si apa kawan Cesar ya. Oh, Cesar, oke. Heeh. Sekolah nggak boleh ke rumah. Gue buka di Kenapa? sate. Kalau dia boleh ke rumah dia gitu. Oh, oke. Ini orangnya belum nongol nih, biasanya rajin banget ya nongol. Iya deh, itu deh Cesar, ketemu Cesar. Saya juga belajar hardcore dari kawan namanya Erik. Pokoknya di lingkungan pertemanan lah, jaringan pertemanan itu keren sih. Ini Berarti sama sama saya Cesar juga, seangkatan ya? ah? Sama Cesar seangkatan? Enggak. Oh, enggak. Saya udah, Cesar kan dulu sekolah nih di rumah saya. Gitu. Oh gitu, adik-adian berarti itu ya. Jadinya ya gitulah. Saya bikin band. Cesar sempat bikin acara di Bintaro tuh. Ada anak Hmm, dari Vinyl Revolution ya, si Jarot lain-lain itu gitu hmm, gede. oke. Memang Terus bandnya teman-teman, kalau kalau dari skena metalnya siapa lagi, Mas? kenapa? Selain tadi almarhum, kalau teman-teman dari skena metalnya tuh selain kaget juga ternyata deket banget sama almarhum Bobby Faisal, terus kenal sama teman-teman Sinadak Familia. Terus siapa lagi kira-kira teman-teman skena metal yang mungkin masih Kalau inget nih kira-kira? Acepang sih banyak mbak ya. Kalau metal juga nggak terlalu banyak sih, lebih Hmm, banyak Acepangnya gitu. Karena kan, banyakan pangnya ya. ah, karena kan saya pikir wah pada saat itu nih musik keren-keren banget lagi ngeliat mereka perform, wah luar biasa keren-keren. Oh ini yang namanya pogo, gue baru tahu deh tuh. Akhirnya bikin band di situ, cuman nggak lama ya, sekitar 3 tahunan itu ada band Motherfucker itu. Gitu. Masih gitu apa tuh posisinya kalau boleh tahu? Saya vokal mbak. Oh, vokal. Maksudnya di kan ada apa? Satu tuh yang ada di YouTube, saya lupa tadi. Itu kan vokal, terus di band yang satu lagi vokal juga gitu. Nggak pernah, Iya, maksudnya gitar vokal atau ganti posisi gitu nggak pernah. enggak, saya vokal aja. Kalau misalkan main alat musik gitu, aku mbak. Aku nggak Kenapa? bisa benar. Saya lebih kurang apa ya, kurang mengeksplor aja. Kalau vokal kan enak ya, tinggal nikahin. Yang simpel-simpel aja milihnya ya posisinya ya, yang aman-aman aja. Nah, dari situ tuh saya pindah ke Parung mbak, 99. Mm-mm. Di Cilacap, ibu saya ajak saya pindah ke Parung. Nah, tahun 2000 tuh, kan tadi kita bicara underground tuh, masih musik Mm-mm. underground. Saya tahu juga dari kawan-kawan yang bikin-bikin acara, konsepnya sudah DIY, Mm-mm. 2000-an awal DIY. Bikin juga sama teman-teman di Parung band, kayak namanya Giring. Kita bawainnya Acen sih, udah mulai on the attitude tone gitu-gitu kan, disiplin kayak gitu dan kayak gitu udah itu kesini sering datang ya. Terus sering datang sama sesekali bikin acara gitu. Tahun 2004 saya ingat tuh acara di Parung ya lumayan besar tuh 2004, acaranya namanya Bersatu Untuk Bersama, itu ramai banget luar biasa. Jadi Crowdnya ini ya, antusiasnya ini ya, apa namanya, luar biasa lah ya pastinya. iya nggak nyangka mbak dari mana-mana datang yang ke situ. Wah, keren itu benar-benar keren. Pastinya kalau namanya di skena komunitas mau skena metal ataupun punk, kalau udah bicara soal solidaritas ya kan, kebersamaan, bandnya main di mana pasti disamperin, Pasti disamperin. Iya. pasti Kalau diikutin. Itu luar biasa sih loyalitasnya. benar sih itu yang apa yang lihat perkembangan scene itu atau skena itu menarik sih mbak, menarik Ya, dari komunitas betul. walaupun beda-beda ya, tapi Mhm. ya wah, lihat kawan-kawan apalagi kawan-kawan yang emang udah tetap di situ di jalurnya gitu, nggak dia nggak wah itu keren keren banget tuh kayak Konsistensi ya.
kadang yang memang sulit untuk dipertahankan adalah konsistensinya. Nah, itu dari segelintir orang menurut saya emang dia kuat di situ. Maksudnya dia emang kayak Mas Ari Jabarantas tuh emang udah dari dulu kan, Ari Jabarantas kan dari dulu sampai sekarang masih keren itu orang tuh. Salut juga saya gitu. Dia konsisten keren. Nah itu kalau misalkan dari cerita tadi ya, Mas Sigit cerita gitu kan kenal sama ini itu dan perjalanannya segitu panjangnya, ada pengalaman apa namanya perform di acara yang crowdnya juga luar biasa segala macam. Terus tiba-tiba bisa pindah pindah haluan nih ke hipnoterapis itu kenapa Mas? Pertama maksudnya kok bisa tertarik ke dunia itu gitu yang jauh banget gak ada kaitannya dengan musik gitu? Sebenarnya nggak jauh-jauh juga ya. Itu kan cara berpikir kita ya, ide sama batin. Musik itu kan lirik, Mbak. Jadi lirik apa yang ada di otak kita, ada di batin kita, kita keluarin jadi karya. Bedanya, terapi adalah mengelola pikiran, Mbak. Bisa orang itu cenderung cemas, gelisah, kayak gitu. Saya mempelajarinya, pada awalnya saya nggak percaya yang namanya hipnotis, Mbak. Saya coba belajar sendiri, ternyata bisa. Akhirnya saya belajar resmi, gitu. Oh oke. Jadi ada pelatihan khususnya juga ya? Ada Mbak. Jadi kalau kita awalnya sih namanya state hypnosis. State hypnosis itu adalah keilmuan yang memang hipnotis cuma untuk hiburan. Kalian misalnya dia pakai buat hiburan. Tapi orang-orang yang biasanya di state hypnosis bisa juga dia jadi hipnoterapi asal dia mau menggali. Kayak gini ya, kayak lirik itu kan ada bait pertama, bait kedua, ada skripnya juga. Kayak juga ada deskripsinya. Sama kayak hipnoterapi juga ada skripnya juga Mbak. Jadi pemahaman pikiran bawah sadar. Gak beda jauh sih sama musik sih. Bedanya ya itu. Tapi lebih ke ini ya, sebenarnya tujuannya juga sama ya, maksudnya ketika mungkin Mas Sigit main sama bandnya di atas panggung, tujuannya menghibur, sebagai hipnoterapis juga membantu ya untuk orang lain yang memang memerlukan terapi seperti itu ya. Ya, sebenarnya kan kadang-kadang manusia itu berdasarkan permasalahan pikirannya Mbak. Orang itu berpikir gue tuh harusnya begini, gue tuh harusnya begini. Lu nggak mesti begitu, membayangkan sesuatu yang belum terjadi misalnya. Itu kan kalau menurut saya agak bahaya sih. Ada sampai saya nemuin orang yang bipolar disorder atau dia punya mood swing, itu jarang sih. Tapi penyakit itu juga punya dasar Mbak. Dasar orang melakukan misalkan tindakan kecenderungan bunuh diri atau merugikan orang lain. Misalkan hari ini gue pengen nabrakin motor dong, motor gue ke orang itu. Atau mohon maaf nih saya ngomong, atau orang punya nilai tingkat seks yang tinggi atau hiperseks atau maniak atau lainnya. Nah, kita bantu dengan hipnoterapi itu Mbak. Keren jadi kan? Kalau misalkan kayak bipolar apa namanya, terus apa tadi di Mas Sigit bilang bipolar, terus ada apa anxiety, mood swing, itu bisa ya diatasi dengan hipnoterapi ya? Pokoknya yang berhubungan dengan psikosomatis. Jadi penyakit yang awal dari pikiran baru ke badan. Asam lambung misalnya. Asam lambung itu kan bagus tuh. Tapi yang tidak bagus, lambung tinggi. Yang ngakibatin asam lambung tinggi, terjadi kecemasan atau anxiety disorder, yaitu karena dia pola pikirnya, pola makannya. Nah, dari Bron Imo nanya nih, schizophrenia bisa nggak? Schizophrenia bisa nggak? Nah, bisa aja sih, Bang. Bisa aja. Cuma ya emang kembali lagi, kita itu hidup kan pagi sampai malam nih, Mbak. Gitu. Dan itu kan dibuat mendahului. Kayak kita belum melakukan sesuatu, loncat misalkan dari gedung nih, atau bungee jumping lah.
Mm-mm. Itu kan biasanya pikir kita aja, Mbak. Wah, gue takut. Hawa kita jadi takut kan. Takut, berani itu kan bagian dari rasa yang, nah, ngolah rasa tadi gitu, Mbak. Fobia, trauma, macam kan kayak gitu. Sama sih kayak kita ngeband bikin lirik gitu aja, bikin lirik kan kita mau arahin lirik kita kemana nih, ke yang Hmm. ke Jadi jadi yang membedakan itu mungkin ini ya, metodenya ya. metodenya, metode pengobatannya dengan hipnotis. Hmm. Enggak, maksudnya kalau misalkan kan misalkan ada yang bermasalah dengan misalnya tadi pengidap skizofrenia atau misalkan bipolar disorder atau anxiety atau mood swing gitu. Misalkan dengan cara yang sama dengan hipnotis, tapi mungkin apakah cara penghipnotisannya itu yang berbeda gitu. Sebenarnya hipnotis itu dengan sistem relaksasi sih tetap sama, cuman Mm-mm. skripnya yang beda. Nah, kayak kita Oh, nyampein pesan, nah, pesan pesannya kan yang beda gitu ya. maknanya sama, tapi cara penyampaiannya yang beda gitu. Oh, berarti dia harus melihat karakter orang itu dulu ya. Benar sekali, ya, lihat karakternya kayak gimana nih, kita bangunnya kayak gimana nih orang nih gitu. Dan hipnoterapi itu nggak bisa juga sekali, Mbak, kelihatannya sekali, Ya, tapi ya harus ada yang rutin namanya ya. pengulangan atau repetisi di pikiran bawah sadar Hmm. gitu. Hmm. Ini Mbak Eca, saya mau tanya lagi nih, coba Mbak Eca ingat masa lalu dulu yang paling pahit waktu zaman sekolah, Mbak Eca, apa kecebur got atau apa ketangkep guru lagi bolos atau apa, masih ingat nggak? Apa ya? Yang paling pahit ya? Iya, yang Apa paling ya? nggak enak, apa lu Yang ketahuan paling rob nggak atau atau lu ketahuan manjat rob, ini, manjat pagar sekolah, ketahuan. lu tahu harinya, tahu waktunya kan. Nah, itu Heeh. pikiran kita tuh, Mbak, pikiran bawah Oh, sadar oke. tuh, dari 100% pikiran 88% pikiran bawah sadar. Jadi Hmm. isinya Oke. logika gitu sih. Kita baik lagi musik kalau mau terapi nih. Ntar bosan. Tapi enggak, tapi apa namanya? Pengen tahu juga sih maksudnya bisa gak sih kalau hipnoterapi itu menggunakan media musik? Bisa, sangat Bisa. bisa. Jadi namanya relaksasi atau afirmasi. Mungkin Mbak pernah dengar atau Ya. Mbak bisa lihat di YouTube ya. Dengerin dulu Heeh. yang seru. Mbak dengerin afirmasi rasa sama hidup ini, terus rasa bahagia, terus cara menarik rezeki. Rezeki kan bukan uang doang, sehat juga rezeki ya. Law of attraction ya. Law of attraction. Ya. Law of itu keren sih sebenarnya, hukum tarik menarik. Mbak mungkin udah pernah belajar, jadi kita membayangkan sesuatu yang udah, cuma benar-benar kita ngerasain batin kita gitu. Kayak lo megang duit 100.000, 200.000, 2 juta, tapi udah lo pegang bener-bener tuh duit, dan itu diulang-ulang maka terjadi tuh. Karena menurut hitungannya alam semesta ini dukung aura kita, Nah, dukung kebutuhan. kebetulan kebetulan kan memang saya ini ya apa namanya beberapa minggu terakhir ini sering kali gitu maksudnya di penasaran aja gitu sama orang sering ngobrolin tentang law of attraction gitu kan. Ya hukum tarik menarik gitu dan mereka selalu berteorinya tuh ya karena semesta ini yang akan apa namanya mendengar energi menerima energi kita dan akhirnya akan mengembalikan lagi ke kita gitu kan. Cuma itu berdasarkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita ya, Mbak. Jadi ada nilai kebutuhan, ada nilai keinginan. Oh, oke. Oke. Jadi, tapi yang saya masih pertanyakan secara personalnya ini adalah bagaimana sistematis kerjanya ketika energi kita tuh dilepaskan lalu diterima oleh semesta dan kembali lagi. Apakah itu hanya sekedar apa namanya sugesti atau memang
memang bekerjanya seperti itu yang masih belum nemu nih kepikirannya. Ada ilmu yang namanya let it go, kalau bahasa kitanya ikhlas, Mbak. Kita lakukan, kita lupakan. Jadi kalau kita menulis 55 kali 5 gitu ya. 55. Jadi ada permintaan kita di dalam kita repetisi itu sehari 55 kali kita tulis semenjak kita tidur selama 55 hari misalnya kayak gitu kan. Maka kita kan akan memberikan pancaran, misalnya pancaran ke alam semesta, ini gue butuh ini tuh, tapi sebelumnya kita doain orang yang emang kita temuin hari ini. Itu pernah saya lakuin, Mbak, dan itu terjadi sih. Beda, ya nggak beda sih sama doa, sebenarnya nggak beda sama doa, cuman caranya mungkin ini mah cara bule, ya kan, cara-cara yang kita di luar konteks agama dulu lah kalau yang, tapi sebenarnya sama, cuman caranya aja. Kayak kita minta apa, lewat sholat hajat, lewat apa gitu, tahajud, sama dengan seperti itu. Cuma saya coba aja, metode kayak gini ternyata oke juga sih. Ini bisa, cuman nggak bisa terus menerus kita. Saya cuma pengen setelah kita lakuin itu ya udah kita lupain. Yang kita ingat 55 hari kita ngerjain 55 tadi gitu. Jadi hampir sama kayak ini gak sih Mas, kayak numbuhin sugesti positif gitu. Karena kan saya juga pernah baca tuh sebuah artikel ya. Ada sebuah metode apa? Disebutnya afirmasi sih. Afirmasi ya. Jadi pernah kan mungkin Mas Sigit juga mungkin pernah baca tuh artikel yang di luar, saya lupa negaranya di mana. Jadi seorang dokter menyembuhkan pasiennya yang apa penyakitnya kalau nggak salah kanker atau apa gitu kan, yang hampir divonis berapa bulan lagi, tapi dia bisa sembuh padahal yang dikasih itu obatnya sebenarnya kosong. Tapi dia cuma dikasih sugesti, kamu makan obat ini secara teratur dan kamu pasti akan sembuh. Dengan keyakinan itu akhirnya benar-benar sembuh padahal obat itu kosong, hanya kapsul kosong yang dikasih setiap hari sama dokternya. Sebenarnya manusia itu lebih ke tantangannya, Mbak. Kayak misalkan tadi kanker nggak ada, tapi kan sugesti udah kuat bahwa gue kalau minum obat ini kuat nih. Atau orang yang mau gini ya, orang mau punya diet, hypno diet atau diet kenyang kayak Dewi Yudas misalkan seperti itu. Jadi pikirannya, Pak, bahwa tubuh gue menjadi ideal, tapi ideal. Bagaimana tubuh gue menjadi ideal? Karena gue kalau kayak gini, karena itu kata sambungnya di pikiran bawah sadar kita. Jadi karena gue capek kalau udah jalan kayak begini nih, berapa langkah udah capek. Gitu juga biasanya kayak itu minta hypno diet atau hypno slimming. Gitu. Tapi kalau kita bilang kita kurus sakit, Mbak. Bener nggak? Iya. Coba. Iya benar. Mbak makan aja hal yang paling inilah. Makan rujak misalkan. Makan rujak Mbak bilang nih. Rujak ini bikin gua sehat. Setiap kita makan, kita afirmasi atau self hypnosis kita sebutnya. Kita makan, akhirnya itu kan nggak terjadi apa-apa. Aku nggak mau, entah gue mencret lagi, mencret benar. Iya. Oke, benar. Berarti tergantung dengan apa yang ada di pikiran kita ya. Iya, itu ada tuh yang komen-komen tuh kawan-kawan saya, Bang Reja, Bang Akub tuh. Oke, kumpul nih di sini reunian. Wah, ini teman-teman lama nih, satu band semua ya. Nah, itu saya sama band yang di belakang saya, Meaning of Life, Mbak. Oh iya, tadi maksudnya yang tadi mau saya sebut itu Meaning of Life. Saya sempat lihat tuh di YouTube. Saya sempat dengerin lagunya. Iya. Cadas ya. Ya biasa keperluan. Nah, dia berarti terapi lagi.
Saya pindah ke Parung tuh tahun 2000. Terus bikin band tuh di Parung sama Bang Yakub itu. Bikin band sama kawan-kawan itu tahun 2001. Sama bandnya Killing Feel nih. Cuma kita udah latihan, udah bikin lagu juga. Cuma kita nggak tahu distribusi ini kemana Mbak pada saat itu. Oh, oke. Dulu masih jarang kali ya, masih susah ya? Kita acara aja audisi, kan pakai audisi dulu. Kalau mau kita acara festival kan pakai audisi dulu. Sekarang gampang. Kolektifan, dari situ saya sampai ke Bogor ketemu Ega Tanpa Batas bandnya namanya. Oke. Dari situ Ega tuh ngasih tahu apa ya hal-hal yang berhubungan sama DIY. Oh mau bikin album dia, lu punya lagu nggak gini nih? Nggak, lagunya kayak gini. Kayak restoran waktu itu kan lagi innya itu ya. Terus saya lihat kasetnya keluar tuh, Faster Than Ever namanya. Ya, ada band saat itu kompilasi atau restoran itu namanya Never. Nah, itu cara DIY itu Mbak, cara yang sebenarnya pada saat itu gue juga belajar sih. Oh acaranya ya, dikerjain sendiri tanpa sponsor, bikin sendiri, bikin ini. Nah itu era 2000-an awal itu gitu. Betul. Ada yang tadinya juga kolektif, ada yang apa namanya share tiket ya, macam-macam sih metodenya dulu. Kalau sekarang malah lebih gampang lagi. Kolektif aja paling dari jauh-jauh kolektif, terus anak-anak datang di tiket, bikin acara aja gitu. Apa adanya. Kalau dulu acara tenda maut, ada juga pokoknya acara street jig, acara kayak gitu. Banyak sih acara-acara, bentuk acaranya banyak gitu. Oh gitu. Nah, jadi ngalamin ya. Bisa main. Itu kalau untuk apa? Apa tadi nama bandnya saya jadi lupa. Kenapa? Itu udah ada berapa rilisan fisik? Aduh, Ya, koneksinya patah gitu gambarnya. Iya nih. Bentar. Kayaknya agak apa loh Mbak gambarnya nih. Sinyal kayaknya sih. Tapi di sini aman sih sinyalnya. Mungkin karena tadi habis hujan mungkin. Patah-patah Mbak gambarnya ini. Iya, sama di sini juga patah-patah nih. Sinyal kayaknya sih ini sinyal. Karena mungkin tadi kan habis hujan juga ya. Iya. Nah, ya. Oke nih kayaknya nih. Aman ya. Lanjut nih. Aman. Lanjut Mbak. Oke. Kalau untuk band yang tadi, apa tadi bandnya yang ada di YouTube itu saya jadi lupa kan. Meaning of Life. Ya, Meaning of Life itu udah ada rilisan fisik? Ada Mbak, rilisan fisik. Nih keren nih kalau kita bicara yang satu nih, Meaning of Life nih. Rilisannya banyakkan kompilasinya. Oh gitu. Oh jadi rajin ikutan kompilasi ya? Iya, ikut kompilasinya gitu. Tapi sebelum Meaning of Life ada nih, ada satu band saya nih, gitarisnya udah meninggal, namanya Hard Boil. Wih, band apa tuh? Jadi, itu tahun berapa Mas? Thrash Grind. Thrash Grind, oke. Kalau titiknya Meaning of Life lumayan banyak Mbak, yang ini ya. Saya ada juga nih. Kalau album kita ngeluarin satu album yang ini bentuknya CD kaset. Nah, ini satu album dua format berarti ya? Saya pribadi nih. Ya koleksionan itu.
Ini Jadi itu kaset ada CD, ada kaset ya. Nah, kalau yang kompilasinya apa itu Mbak? Itu boleh ceritain sedikit nggak sih Mas? Di zaman itu di zaman itu di zamannya Mas Sigit dan teman-teman ngeband gitu ya. Kenapa Mbak? Iya, kalau kalau boleh diceritain sedikit apa namanya di masa-masa kejayaannya apa namanya dulu tahun berapa tuh Mas? 90-an ya? Lagi aktif-aktifnya. Halo, gimana jelas gak? Belum nih. Oh, belum jelas. Oke. Itu. Nah, Oke. ayo. Iya, boleh dong ceritain sedikit dulu zamannya Mas Sigit masih ngeband nih, masih aktif sama teman-teman. Itu untuk misalkan untuk latihan atau rekor. Ini sinyal ya Mbak. Apa Iya, yang sinyalnya nih Mas. apa sinyal gue? Kayaknya sih kalau di sini tadi saya udah cek kayaknya aman-aman aja. Di saya nggak jelas ya. Kayaknya iya. Nah, ayo. Nah, udah aman nih. Mana nih? Nah, Dapat saya nih sinyalnya nih Mbak. Tuh. oh Mbaknya iya. berhenti. Tapi suaranya jelas gak? Suara patah-patah. Oh, suara patah-patah. Patah-patah. Nah, sekarang mati. Masih. Nah, Udah. sekarang oke. Oke. Nah, Kita lanjut nih Mas ya. Ini seputar band nih. Jadi saya pengen dong sedikit diceritain dulu waktu zamannya Mas Sigit sama teman-teman masih aktif ngeband nih, manggung sana sini. Itu ada apa sih kendalanya apa sih Mas? Kalau kan zaman dulu sama sekarang kan mungkin agak beda ya. Kalau sekarang kan mungkin kalau mau recording udah banyak yang punya home studio, bisa pakai aplikasi di rumah gitu kan. Sedangkan kalau dulu kan benar-benar harus manual kan. Itu kendalanya apa sih Mas? bisa ulang nggak pertanyaannya Pak? Ini, Kenapa? ya, dah. Tunggu, tarik nafas panjang, buang dari mulut. Nah, coba sinyalnya dihipnotis Mas. Bisa gak? Ini saya hipnotis nih. Nggak mau. Iya. Nah, bagus tuh. Nah, Kenapa oke. gitu? Iya, apa namanya? Jaringan terlalu. Apa namanya? Kalau bicara soal band itu kan tiap masa itu kan banyak ini ya Mas ya perkembangannya gitu kan. Kalau sekarang udah lebih gampang gitu, teknologi udah makin canggih gitu kan. Studio udah banyak, mau recording di rumah udah bisa, ada aplikasi. Nah, kalau dulu zamannya Mas Sigit nih, masih aktif ngeband sama teman-teman tahun 90-an ya. Itu kendala terbesar yang sering ditemuin ketika misalkan mau bikin rilisan nih atau mau latihan di studio. Itu kendala terbesar tuh apa sih, Mas? Kalau dulu, kalau ini pertanyaannya kalau nggak saya salah tangkap soalnya putus-putus ya. Kalau dulu gini Mbak, cari studio itu agak lumayan jauh-jauh ya, susah, jauh. Okay. Nah, kemudian kita nggak tahu sistem recording tuh kayak gimana. Itu kendala sih, salah satu kendala. Terus kita juga nggak diarahin sama hal-hal. Kalau sekarang kan gampang nih orang bikin lagu, udah selesai. Atau studio rekaman atau kita memproduksi itu kan kayaknya susah lah. Susahnya karena belum ada tahu. Kecuali kalau acara-acara kawan bikin kayak saya pernah di era itu ada kompilasi punk Still One Still Proud tuh saya senang tuh. Wah ini udah bikin lagu sendiri gini keren-keren banget. Itu saya tahu dah itu lah. Kalau di metalnya kayak Metallic Clinic gitu ya. Kalau di punk Still One Still Proud ya pernah dengar juga. Ya Metallic Clinic lah modelannya gitu-gitu kan. Bikin Metallic Clinic. Nah kalau di punk
itu mereka udah mulai berkembang budaya buat atau ngerjain sendiri sesuatunya dari kelihatan fisik, merchandise, lain-lain udah mulai itu di tahun 2000-an tuh udah keren sih menurut saya sih kesini-sini keren lebih mudah lah. Kalau kalau ngomongin masalah misalkan musik kualitas apa enggak saya nggak peduli itu mbak orang kan punya karya beda-beda Betul. iya nggak Betul. Yang bikinnya punya karakter masing-masing dan yang ngedengernya juga punya selera masing-masing ya. iya kita juga nggak bisa ngakimin orang lain Betul. kayak gimana oh ya bukan hak saya juga maksudnya oh ini musiknya enggak ini musik enggak saya kan juga bukan juri Bener. Kalau soal itu saya setuju banget. ada lagi nih satu band kebetulan di sini ada gitarisnya tuh Bang Mas Dino Sasis Pindis itu dulu ada band namanya Relationship Apa? Sorry, nggak putus-putus suaranya. Apa? Hah? Apa? Halo? Mas, nggak kedengeran suaranya. Suaranya putus-putus tadi apa? Bandnya apa namanya? Itu band keren mbak Relationship band keren Relationship, oke. saya ada tuh CD-nya Relationship ada tuh masih nyimpen Oh, oke. sih Masih Jadi, koleksi masih banyak mas? nggak banyak banget cuma itu band yang menurut saya dia memberikan pelajaran banyak juga sih buat teman-teman juga mereka tuh ke luar negeri gitu Oh oke. Udah sampai mancanegara ya? iya itu udah sampai mancanegara jadi ya itulah kerennya perkembangan skena lokal itu kan berkembang terus. Iya, meskipun kita dengan cara kita sendiri yang DIY gitu kan, tapi tetap bisa ada perkembangan itu malah keren gitu. Ya nggak jauh beda kayak Blasnos ya mas ya, DIY banget gitu. Meskipun masih kecil juga, tetap masih kecil sampai sekarang gitu kan. Kenapa? Blasnos juga nanti wah keren juga kayaknya. Kayaknya bikin live-nya lebih apa ya, kita bikin podcast atau apa yang mungkin yang nanti lebih kita ketemu satu-satu. Jadi ini salah satu nih sinyal. Kalau podcast sudah pernah mas, podcast sudah pernah dulu saya podcast. Karena kalau sinyalnya nggak bagus, kita jelek bareng. Ini kan kayak ini ya. Tapi menarik sih. Tapi saya senang nggak? Iya. Maksudnya masih ada orang kayak Blasnos nih, maksudnya punya ide gitu, jadi bagus bikin perkembangan scene itu nggak cuma metal, ada punknya juga, mungkin nanti ada hardcore-nya atau ada apanya. Kayak kemarin kan sebenarnya masih apa namanya Berit ya. Iya Berit. Sebenarnya ini apa namanya dari dulu dari tahun 2021 ya Blasnos itu emang semua genre udah masuk jadi nggak cuma metal sebenarnya ada punk juga hardcore grindcore apa aja black metal thrash kita puterin selama itu berdistorsi gitu kan cuman memang kayak kemarin gitu teman-teman dari Blangsak Punk tuh sempat nanya juga emang punk boleh masuk ya lah dari dulu juga boleh kali kayak gitu jadi mungkin informasinya aja kali mungkin yang kurang nyampe ke teman-teman di luar sana kalau Blasnos kan sesuai tagline ya media distorsi Indonesia jadi apa aja genre distorsinya masuk gitu keren mbak dikembangin terus amin di hebat sekarang ya kan ini juga ada temen tuh Bang Randy itu basisnya Meaning of Life mbak Mas Randy ya tuh. Nah, Oke, iya ini mungkin karena sinyalnya jelek jadi munculnya agak delay nih. Munculnya agak delay ya? Iya, munculnya agak delay makanya dari tadi oh iya ada yang nyapa baru kelihatan. Halo semuanya dari Meaning of Life ya. Kapan nih gabung lagi dong Meaning of Life?
Aduh, pengen itu tuh bang Benji itu pada sibuk kayaknya dia. Ntar suatu hari mungkin Mbak kita ketemu aja. Iya, kita ketemu. Itu habis kan. Tapi semoga ini ngapasnya bisa ketemu lagi gitu. Iya dong, Meaning of Life gabung lagi. Karena kan kalau kalau saya perhatiin malah di tahun mungkin mulai sejak pertengahan 2022 nih sampai 2003 ini nih sekarang ini nggak di metal, nggak di punk, itu yang saya lihat justru orang-orang lamanya nih mulai balik lagi nih. Nggak itu band nih yang aktif lagi, entah itu mereka bikin acara atau bikin pergerakan apa di belakang layar. Intinya teman-teman yang apa para senior lah ya di era 90-an dulu itu sekarang lagi mulai balik lagi nih, bangkit lagi pergerakannya, kegiatan-kegiatannya. Berarti kan pasti udah pada rindu dong sama skena, pengen udah pada rindu sama skena, rindu ngeband lagi, rindu bikin acara lagi, rindu sama komunitasnya dong, Mas. Rindu sih banget sih, pasti anak-anak rindu Iya. banget. Karena kayak kemarin bikin aja yang di Kemang aja, tapi saya nggak datang sih. Saya lihat di YouTube aja sama itu rame. Iya. Yang di Kemang itu yang Pinek ya? Ya, semoga aja ke depan lebih banyak lagi jumlahnya keren. Ya sekarang sih udah keren. Tambah keren lagi, dan yang udah keren tambah keren lagi ya nggak? Amin, amin. Ya mudah-mudahan juga apa namanya Mas Sigit dan teman-teman juga tergerak hatinya untuk ngeband lagi ya kan. Terus saya kesempatan nonton Mas Sigit ya kan main langsung. Tapi nanti kalau kita berkesempatan untuk ketemu, saya jangan dihipnotis ya Mas. Ininya nih, tapi buat apa juga tuh koma Ramok, Apa tuh? itu Ramok di balik Oh, Ramok juga oke. kan. Salam kenal. Oke. Siapa lagi? Oh ini Roman Ramok ya, terus ada RBE_27. Halo semuanya, selamat bergabung. Bang Ini Robi, mohon maaf ya. itu ada Bang Robi, itu kawan juga itu. Oh ini yang RBI_27 ya. Jadi banyak Mbak, Oke. teman-teman nih udah saya kasih tahu. Iya. Jangan lupa follow Blast Noise ya, Ji. Ya, follow Blast Noise supaya bisa dapat notifikasi terus karena kita kan memang dari Senin sampai Jumat ada jadwal-jadwal interview ya. Besok kita ada juga lagi terus sampai hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9 malam. Nah, apa namanya? Ini mohon maaf banget buat teman-teman yang nonton kalau koneksinya kurang jelas. Mohon maklum. Iya. Iya, mudah. Kondisi cuaca Betul. juga berpengaruh. Betul. Hujan Sebenarnya mulu, dulu kan? Blast Noise. Betul. Hujan mulu ngapain? Kalau hujan tidur, narik selimut. Kalau hujan mulu ngapain ayo? Tidur. Mager. Saya kalau hujan-hujan tuh mager, Mas. Males kemana-mana, pokoknya tidur aja udah di rumah. Nah, nih, kita sampai di mana ya? Ini ngeflash lo paling. Ngeflash terakhir itu bikin band ini ngeflash itu. Ada rencana sih pengen bikin lagi sama kawan-kawan, belum ketemu waktunya aja buat latihan. Oh ya, ini ada dari Maxima Music Pro. Maxima Music Pro nih, ini salah satu record label juga yang ada di Cikarang ya. Cikarang apa Bekasi sih Mas Eman? Lupa.
Ya, ini juga sempat kerja sama juga salah satu apa namanya rekanan dari Blast Noise karena dulu kan saya juga sering review band-band. Nah, ini sering dapat Review ya. lemparan band-band dari Maxima Music Pro. Ya, review-reviewnya saya banyak ada di YouTube. Ica Blast Noise nama channel YouTube-nya, di situ banyak kok. Ada berapa? Oh, Ada banyak dari ya. band luar juga. Ada dari Keren. band luar juga. Ya, karena saya juga ada rekanan dari promotor di Polandia. Jadi dia juga suka ngasih band-band untuk di-review gitu. Oke, gitu. Ya, banyaklah pokoknya yang penting bisa bisa memberikan apa ya? Kontribusi yang positif lah pokoknya buat teman-teman di skena. Dan mudah-mudahan skena underground Indonesia tuh bisa lebih diterima secara massal ya. Kayak di negara-negara lain gitu. Kalau sekarang kan Yo, kita masih harus apa ya? Masih harus berjuang sendiri nih musik gitu kan. itu kan musik pilihan hidup ya. Orang senang bermusik walaupun nggak bisa dibatasin juga kan. Namanya khas itu sampai kapan mungkin ya terus jalan gitu kan. Dan kayak band-band luar kan sampai tua-tua ya Mbak ya. Tetap aja mereka bermusik. Benar. Betul. Ya, Seni itu tidak bisa dibatasi ya. berarti di Indonesia juga sama sih, teman-teman di Indonesia sama. Betul. Oh iya. Betul, makin banyak genre, makin banyak improvisasi, makin kreatif ya generasi-generasi sekarang. Ya, kalau kita kayak ke warteg gitu menunya banyak Mbak. Betul. Ya. Oh iya Mas Sigit, kan tadi katanya Mas nasi goreng satu, nasi goreng dua, kalau kan tinggal tasnya itu tinggal tunjuk. Sing juga gitu ya, gitu bedanya banyak kan. Iya. Maaf Mas, ini apa suaranya putus-putus. Oh ya Mas Sigit, tadi kan bilang Mas Sigit teman dekat dari almarhum Bobby Faisal. Nah kebetulan tanggal 4 Maret besok nih kita mau ada acara honorary tribute to Yaya Weket. Ulang deh. Oke, ini udah jelas belum nih Suaranya udah jelas? Agak putus-putus. Oke. Kalau ada teman saya nonton gitu, Fauzi Ahmad. Oh, Mas Fauzi Ahmad, halo, selamat bergabung. Iya, jadi tanggal 4 besok nih, tanggal 4 Maret, kita di Pasar Gembrong. Oh, halo. Pasar Gembrong itu kita ada acara Weket Fest, tribute untuk Yaya Weket Grosik. Kan Mas Sigit tadi bilang katanya teman dekatnya almarhum Bobby Faisal kan, basisnya Grosik. Nah, kalau misalkan ada waktu boleh datang ke Pasar Gembrong tanggal 4. Iya sih, saya berharap gitu sih. Cuman saya ini ada kendala di ini aja sih, apa suara ya patah-patah nih kayaknya. Itu aja sih. Kita benerin dong. Sinyalnya Mbak. Iya nih sinyalnya, aduh lagi ini banget ya sinyalnya nih. Iya. Benar. Lagi kacau karena cuaca juga ya kan. Oke, Mas Sigit masih bisa dengar suara saya? Mas. Halo. Masih. Halo. Iya. Oke, Mas Sigit nih kebetulan waktunya juga udah mepet. Nanti kalau misalkan Mas Sigit tanggal 4 Maret nggak ada acara, ke Gembrong ya, ke acara Weket Fest, tribute-nya buat Yaya Weket. Salah satu pendiri dari Grosik. Patah-patah suaranya Mbak. Kebetulan apa nih? Oh, putus-putus. Oke. Oke. Ini karena waktu udah mepet banget nih, Mas Sigit. Jadi nanti mungkin kapan-kapan kita ada kesempatan buat ketemu langsung, kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya. Iya, kita harus mengakhiri perjumpaan kita dulu untuk malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu, kita ngobrol lagi. Ya, siap. Oke.
Oke, Mas Sigit, makasih banyak waktunya loh Mas Sigit. Maaf ya udah ngeganggu. Sehat selalu, sukses selalu. Amin, amin. Doa yang sama buat Mas Sigit dan juga keluarga. Ya, semangat Mbak, semangat. Ya, Bangun sini itu kan bertahan yang susah. betul, betul banget. Konsistensi itu ya susah. Ini sinyal hujan. Di sini ya hujan sih Iya. memang kondisinya lagi. Di sini juga ternyata gerimis sih di luar, jadi mungkin pengaruh nih ke sinyalnya. Nanti itu Japrian aja deh. Ya Bang aku ya. Diinformasiin tuh sama dia tuh. Ya, siap. Pokoknya update terus di Blast Noise, nanti banyak postingan-postingan terbaru tentang informasi acara dan lain sebagainya deh pokoknya. Oke. Tanggal 26 ada tuh acara di Parung, Mbak. Oke, tanggal 26 ada di apa namanya Sapadia kalau nggak salah. oke. Ada Kebetulan Mm-mm. Kalau sempat waktu datang kita ketemu, kita ngobrol bareng. Ada Bang Kalau- Wawan juga tuh. Oke. Pengen banget sih, cuman tanggal 26 kebetulan bentrok sama acara teman-teman dari Jembatan 5 di Kota Tua, Kaliber Jembatan Cafe. Iya, kebetulan saya jadi mereka mau ada podcast dan mereka minta bantuan saya untuk jadi hostnya di situ. Jadi mantap. Keren. Iya, jadi wah sayang banget ya kalau bentrok pasti pengen banget tuh datang ke Parung. Bang Wawan, halo Bang Wawan tuh. Ini bandnya Fast Trade nih Mbak. Nanti kalau mau review boleh nih, next reviewnya Fast Trade nih. Band Bogor. Oh, udah masuk list. Udah, Fast Trade udah. Halo, Bang Wawan. Tunggu aja nanti. Oh, udah pernah ya? Udah pernah Wawan? Oke, Mas Sigit, kalau gitu sampai ketemu lagi ya. Oh, Mas Wawan, iya sampai Ya. ketemu bulan Maret. Fast Trade. Ya Mbak. Oke. Ya. Makasih banyak waktunya. Ya. Oke, bye-bye. Oke, teman-teman, noiser semuanya. Yuk, silakan boleh log out. Oke, noiser itu tadi perbincangan kita bareng sama Mas Sigit All Age yang merupakan vokalisnya. Halo? Aduh, skip lagi. Aduh, sorry noiser ini kayaknya sinyalnya terputus-putus ya. Oke, tadi itu obrolan kita bareng sama Mas Sigit All Age dan mudah-mudahan kalian semua bisa nerima pesannya ya, bahwasannya Mas Sigit itu luar biasa banget dari yang bermusik terus tiba-tiba menjadi seorang hipnoterapis tapi semangat bermusiknya tetap ada. Mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi bandnya, bisa reunian lagi dan kita masih bisa punya kesempatan buat menyaksikan mereka live perform off air, oke? So, kita ketemu lagi besok malam, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Alex Kuple. Jadi pastikan kalian stay tune terus dari Senin sampai Jumat hanya di Instagram blast_noise_media.id dan kita jumpa besok ya bersama dengan Mas Alex Kuple. Oke, stay tune only on Blast Noise Media Distorsi Indonesia. Bye now.